langsung di record, orang belum masuk. Ada yang mau memberikan pendapatnya tentang yang disuruh Ibu bahas tadi enggak? Boleh bacakan materinya dulu nih. Kalau dari VN tuh intinya kayak program-program apa aja. Bentar. Dalam VN yang dikirim Ibu tuh inti dari analisis kasusnya kegiatan-kegiatan apa saja yang berkaitan dengan peserta didik yang harus dikelola oleh sekolah agar tujuan pendidikan tuh tercapai. Fokusnya kegiatan ya. Iya, kayak program-program pendidikan apa aja yang bisa menunjang perkembangan peserta didik lah gitu. Ada yang bisa mulai pertama itu. Kalau menurut Aje ya, cara-cara yang kegiatan yang Wak lakukan untuk peserta didik yang dikelola sekolah itu mah, yang pertama tuh awak seorang guru tuh harus memberikan bimbingan kepada pelajar atau siswa. Kemudian pastinya memodifikasi metode mengajar. Yang ketiga, membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Yang keempat, memperhatikan perbedaan kemampuan siswa. Yang kelima, menerapkan sistem pembelajaran modul. Yang keenam, memberikan persepsi sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya itu memberikan tugas rumah supaya siswa mempersiapkan materi.
Udah aja. Segitu dulu. Oh, mungkin kalau dari AJ kan dari usaha gurunya mana. Kalau mungkin ini sedikit tambahannya. Di dalam K13 tuh kan ada 3 aspek tuh, aspek kognitif, keterampilan, sama afektif. Nah, ini mau bahas yang aspek keterampilannya yang kayak di dalam sekolah tuh salah satu program yang bisa untuk meningkatkan keterampilan peserta didik adalah adanya kewajiban untuk mengikuti ekstrakurikuler gitu. Terus kan siswa ini kan punya keterampilan atau minat bakat yang berbeda-beda kan. Nah, dari itu tuh siswa bisa dari ekstrakurikuler tuh siswa bisa menyalurkan potensi yang mereka punya gitu. Para siswa bisa mengikuti ekstrakurikuler yang bisa menjadi wadah untuk pengembangan bakat mereka. Contohnya seperti ekstrakurikuler kesenian untuk siswa yang memiliki minat ataupun keterampilan dalam bidang seni. Ekstrakurikuler fotografi bagi siswa yang memiliki minat atau skill fotografi. Dan gitu juga ekstrakurikuler lainnya. Nah, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler tuh, diharapkan siswa bisa mengembangkan skill serta minat bakat mereka di bangku sekolah. Karena dalam penilaian kurikulum 2013 itu kan bukan cuman kemampuan kognitif juga, tetapi kemampuan keterampilan siswa tuh juga turut dikembangkan selama mereka masih menjalankan pendidikan di bangku sekolah. Mungkin segitu. Ada yang lain?
Ada yang mau nambahin lagi nak guys? Ya Dinda lah dapet materinya tuh dikirimnya tuh. Ya, ndak mau nambahin dah. Kalau menurut Dinda mungkin orientasinya untuk murid baru kayak sekolah ngelola MOS, terus kayak yang dibilang Hani tadi ekstrakurikulernya, terus juga memperkenalkan lingkungan sekolahnya untuk anak murid baru. Itu aja sih yang Dinda tambahin. Oke, yang lain Zari, Fauzel. Oke teman-teman, mungkin Zari izin menambahkan sedikit. Dari yang Zari pahami, dari yang Ibu bilang tadi, mungkin Ibu ada menyinggung sedikit bagaimana upaya pengelolaan peserta didik itu bisa dapat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mencapai tujuannya. Mungkin Zari akan menyebutkan beberapa tahapan agar pengelolaan peserta didik itu berjalan lancar. Yang pertama, dapat dilakukan dengan menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, melakukan rekrutmen terhadap peserta didik baru. Dan yang ketiga, melakukan seleksi terhadap peserta didik. Yang keempat, seperti yang dibilang teman-teman tadi, itu orientasi peserta didik. Dan yang kelima, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya ditambahkan. Oke, makasih Zari. Ada satu lagi nih program juga sih, tapi dia kayak program kerja sama BKKBN gitu lah, kayak program SSK, Sekolah Kegiatan Kependudukan. Nah, tujuan dari program SSK ini memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa, di mana Indonesia saat ini menuju yang namanya bonus demografi gitu. Bonus demografi itu jumlah penduduk usia produktif yang usia 15 sampai 64 tahun tuh punya porsi lebih besar gitu dari kelompok usia non produktif, yaitu 50%. Nah, maka melihat fenomena itu, tujuan dari SSK ini yang pertama yaitu memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa, juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan. Lebih dari itu,
mengembangkan sikap yang tepat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan kelak ketika mereka menjadi dewasa. Dalam konteks ini, siswa perlu diajak untuk bersikap yang pertama yaitu saya sadar atau I aware, yaitu mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan, dan energi. Yang kedua yaitu saya peduli atau I care, yaitu mengenai isu-isu kependudukan, serta yang terakhir saya melakukan atau I do, yaitu mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan. Itu mungkin dikit. Apakah sudah sampai, kawan? Menurut kawan-kawan Mbak Allah itu Cukup sih. Mungkin Beko kalau ada tambahan baru, Beko tambahan saya di grup. Oke, Ani. Oke guys, ya yang pendapat-pendapat tadi sampein juga di grup ya guys, biar nanti pas bikin laporannya mudah. Oke, semangat guys. Oke guys, aku end for all dulu ya.